selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Saudara, berawal dari hobinya membuat kerajinan rajut, seorang perempuan muda di Kota Malang menjadikan hobi ini sebagai ladang bisnis. Nah, berkat keuletannya, usaha rumahan ini pun berhasil menggerakkan ekonomi sekitar dengan menggandeng belasan ibu rumah tangga. Nah, untuk itu sudah hadir di studio Kompas TV Malang sosok tersebut. Nah, kita akan bahas bersama. Di sini sudah hadir Mbak Putri Ruswandi, pengusaha rajut Kendiko ya namanya. Iya, betul. Selamat pagi Mbak Putri. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ini saudara kita lihat ya, pagi-pagi di sini Mbak Putri datang dengan membawa kerajinannya. Nah, di depan ini sudah terlihat ya, ada boneka, ada apalagi nih Mbak Putri, ada tas, ada buket, ada sepatu bayi gitu. Gemes-gemes ya saudara. Nah, kita mau tanya nih, gimana kerajinan rajut ini di era modern sekarang ini bagaimana? Apalagi Mbak Putri ini juga masih muda begitu kan, menggerakkan ekonomi di masyarakat sekitar. Nah, boleh diceritakan dong Mbak Putri, awal-awal dari kerajinan rajut ini gimana sih? Oke, jadi kerajinan rajut tuh awalnya dari hobi. Jadi dulu waktu SMP, jadi ibu saya tuh suka ngerajut gitu. Jadi aku mulai belajar dari ibu. Di waktu SMP, di situ aku mulai belajar, kemudian aku kembangkan sendiri. Jadi dulu sudah ada orderan, jadi dari teman, dari saudara itu tuh semuanya mendukung dengan cara membeli produkku. Jadi produknya masih simple, jadi dulu masih tas, kemudian aku SMA itu mulai bikin sepatu rajut, kemudian kita titipkan di baby shop. Jadi dulu tuh aku ngerjain cuman aku, ibu, sama saudaraku. Nah, dari situ kan permintaan mulai banyak, kemudian aku mulai ngerekrut tetangga, jadi tetangga yang ada di Trenggalek. Kemudian di situ melakukan pelatihan sesuai SOP. Jadi dulu belum ada namanya Kendiko tuh belum ada. Jadi kayak cuman sepatu rajut tanpa ada brand sama sekali. Kemudian mulai berjalannya waktu, aku kuliah semester 3 kan mulai tahu tuh, oh gini ya cara menjalankan bisnis gitu. Dari situ aku mulai mencari nama-nama yang cocok untuk produk kerajinan itu apa. Jadi muncul namanya Kendiko. Nah, Kendiko sendiri tuh kan candy kan permen. Jadi kayak istilahnya pinginnya ke depannya Kendiko itu seperti halnya permen yang disukain dari anak kecil sampai bahkan nenek opa gitu, kayak nenek kakek gitu. Jadi pinginnya seperti halnya permen. Kemudian kalau ko sendiri itu artinya berkembang. Jadi gimana caranya dari waktu ke waktu Kendiko itu berkembang gitu. Kemudian dari sini kita bikin produk-produk mulai dari tas, kemudian bikin boneka, bikin buket. Dulu yang awalnya online, dari online, Shopee, TikTok, dan sebagainya, akhirnya kita bikin offline store-nya di tahun 2020 di Jalan Raya Candi, Karangbusuki, Kota Malang. Gitu. Oke, berarti dari hobi tadi ya, Mbak Putri, sampai sekarang ternyata punya store di Jalan Raya Candi tadi. Jualnya udah secara offline juga nih, udah punya toko. Nah, saya pengen tahu nih Mbak Putri, awal dulu ini kan karena hobi, karena dari ibu gitu ya. Ibu ini betul. suka merajut juga? Iya, ibu tuh suka merajut gitu. Jadi aku belajarnya dari ibu, kemudian aku cari sendiri bagaimana cara bikin boneka gitu. Karena dulu kan belum ada digital yang semasif ini ya, tutorial belum ada, kemudian cari pattern itu nggak ada. Jadi referensinya itu cuman ada di luar negeri gitu. Jadi aku kulik sendiri, aku trial sendiri produknya, kemudian kita di Kendiko kan ada produk bestsellernya atau ikonnya Kendiko itu namanya Oksana. Jadi boneka itu aku trial sampai 1 tahun, Kak. Jadi kayak betapa susahnya untuk trial produk, dan alhamdulillahnya bener-bener diminatin kalayak Indonesia ini, customer tuh pada suka. Kemudian bahkan kita sampai kirim ke mancanegara gitu. Gitu sih. Jadi produknya kita bikin se-eksklusif mungkin, sebagus mungkin. Jadi kalau orang lihat tuh lucu gitu. Berarti produk pertamanya ini adalah boneka tadi? Boneka, ya, yang kita namain Oksana.
Ini bonekanya? Ya, ini Oksananya. Oke, gitu. ini saudara boneka Oksana produk pertama dari Dari Candyco. Tapi kalau Mbak Putri pertama kali belajar tuh bikin apa? Sebelum boneka ini ada nggak belajar apa lagi gitu? Kalau pertama kali kita bikin tas, karena kalau dulu tuh rajutan itu kan apa ya, kayak kuno gitu kan. Sedangkan kalau dulu tuh adanya tutorial cuman tas. Jadi kalau istilahnya zaman dulu tuh bentel. Kalau orang dulu kan sukanya ibu-ibu, nenek-nenek itu kan sukanya bikin tas rajut gitu kan. Sedangkan kalau di era sekarang, di Gen Z itu kan jarang yang suka produk tas gitu kan. Jadi aku gimana caranya, apa ya yang disukain anak remaja sekarang gitu. Jadi kita selalu inovasi. Oh, sekarang yang disukain tuh boneka. Kita bikin boneka yang lucu. Oh, sekarang yang disukain keychain atau gantungan kunci. Ya udah kita bikin sesuai trennya itu apa gitu. Tapi kalau produk pertama kita tas, apa ya, bukan produk pertama sih, yang aku pertama bikin lah gitu. Karena kan dari dulu ibu bisanya bikin tas gitu kan. Tas baru sepatu baru boneka gitu. Oke, berarti harus mengikuti perkembangan zaman begitu ya Mbak Putri. Kalau awal-awalnya tuh tas, kayaknya anak-anak sekarang nggak suka tas gitu ya, tas rajut. Nah, akhirnya beralih ke boneka. Nah, ini ya Mbak Putri, kalau sekarang ini kan kalau dilihat merajut itu kan kayak kegiatan orang tua gitu kan. Orang-orang bilangnya kayak gitu, kegiatan nenek-nenek gitu kan. Nah, sekarang Mbak Putri ini sebagai Gen Z juga ya. Gimana sih menumbuhkan rasa ingin merajut juga, terus juga apa sih yang membuat Mbak Putri ini tergerak untuk merajut gitu, apalagi di era-era modern sekarang? Oke, kalau itu tantangannya susah ya Kak, karena apa? Karena dulu aku pernah di titik kayak insecure. Kenapa insecure? Teman-teman aku emang semuanya di lingkungan bisnis, karena aku sendiri jurusannya manajemen bisnis. Tapi mereka bisnisnya yang luar biasa gitu, kayak properti, kafe, yang intinya bisnis kekinian gitu. Sedangkan aku malah memilih bisnis kerajinan yang dimana kerajinan itu masih dipandang sepele gitu kan. Apalagi kerajinan merajut gitu. Jadi dulu tuh sempat diolok-olokin teman tuh gini, merajut asa. Sedangkan dulu kan ada program merajut asa kan kayak yang sedih, yang kayak apa ya istilahnya, dipandang sepele gitu kan. Nah di situ tuh tantangan aku gimana caranya merajut ini supaya disukain anak muda, kalangan kita, kalangan Gen Z. Gimana caranya rajutan ini ada value-nya loh gitu. Nah tantangannya gimana? Tantangannya pasti itu susah, yang pasti aku harus menerima bisnisku sendiri. Karena apa? Karena rajutan itu dipandang sepele, jadi aku otomatis gimana caranya aku berdamai dengan bisnisku ini supaya aku bisa menyebarluaskan, oh rajutan ini bernilai tinggi loh sebenarnya. Ketika merajut itu bisa melatih motorik, melatih kecerdasan. Karena apa? Karena kita selalu mengingat gitu kan. Jadi di situ aku juga nggak hanya menyalurkan hobi, tapi juga edukasi gimana cara merajut. Dari situlah merajut itu mulai dari kesini tidak dipandang sepele gitu. Oke, berarti jangan dipandang sepele ya, bukan karena bisnisnya lagi hits-hits gitu ya. Ternyata ada potensi bisnisnya dari merajut, apalagi barangnya lucu-lucu juga yang hasil rajutan tangan dari Mbak Putri. Oke, kita akan bahas bersama setelah ini terkait dengan potensi bisnis rajut ini ya Mbak Putri. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Wah, Mbak Putri ini lagi merajut apa nih yang dilakuin sekarang? Ini lagi ngerajut boneka custom sih. Jadi ada customer kita yang custom ikonnya mereka, ikon perusahaannya mereka gitu. Oke, itu susah nggak sih Mbak Putri coba ini merajutnya kayak gitu? Nah, itu susah nggak sih Mbak Putri? Sebenarnya kalau udah terbiasa mudah ya, tapi mungkin kalau pemula gitu susah-susah gampang gitu. Belajarnya kayaknya susah gitu di awal, tapi kalau udah terbiasa seperti Mbak Putri, nah ini tangannya lihai banget kayaknya, ini gampang gitu ya. Kalau boneka ini berapa lama Mbak Putri ininya bikinnya?
Pembikinannya sebenarnya 1 hari itu bisa. Jadi kayak tergantung polanya itu gimana, modelnya itu gimana. Jadi kisaran 1 sampai 2 hari gitu. Biasanya yang Oke. 2 hari itu pasti harganya lebih mahal karena lebih Tergantung besar. customnya Iya, gitu ya. Nah itu saudara terlihat ya bagaimana Mbak Putri merajut boneka. Nah kelihatannya sih gampang ya, tapi ternyata kata Mbak Putri kalau di awal ini susah gitu ya belajarnya. Nah kalau dilihat dari teknik-tekniknya tadi, nah saya penasaran Mbak Putri, ada nggak teknik-teknik tertentu untuk bikin rajutannya itu? Ya, kebanyakan kalau bikin boneka kayak gini itu kita pakai teknik SC, single crochet gitu. Kemudian kalau pakai double crochet itu cuman bagian item tertentunya kayak ini. Kita pakai double crochet itu buat sepatunya. Jadi biar ngebentuk kayak sepatu gini. Gitu. Tapi kalau yang lainnya kita pakai single crochet. Jadi lebih bagus kelihatannya gitu. Oke, kalau double crochet ini berarti lebih tebel gitu ya? Lebih ke tekniknya tuh 3 kali gitu. Kalau single crochet kan cuman bawa, ambil, keluarkan gitu kan. Kalau ini kayak harus ambil dulu, kemudian satu-satu kayak dijalin gitu sih. Oke, Gitu. belajarnya berapa lama sih kira-kira kalau misalnya dari orang awam nih ya, mau belajar merajut, kira-kira biasanya berapa lama sih Mbak Putri? Tergantung sama anaknya sebenarnya. Karena apa? Karena Kendico sendiri itu juga ada workshopnya. Gitu, ada workshopnya. Jadi ada murid kita yang 1 kali pertemuan itu langsung bisa gitu. Tapi ada beberapa yang memang harus beberapa kali. Jadi tergantung anaknya, aktif anaknya, kemudian anaknya suka apa enggak gitu. Kalau seandainya anak-anaknya itu suka kerajinan, suka kreatif gitu, pasti cepat untuk merajut gitu sih. Harus telaten gitu ya kalau dilihat, apalagi yang double crochet gitu Iya. ya. Itu ada hitung-hitungannya gitu nggak sih Mbak Iya, Putri? jadi semua teknik itu ada hitung-hitungannya gitu, ada polanya. Kalau istilahnya di crochet itu patternnya itu ada kita. Oke, kalau dilihat sekarang kalau tren nih, sekarang trennya tuh kayak gimana sih merajutnya tuh merajut kayak gimana trennya? Kalau trennya itu sekarang bikin buket blanket. Jadi kayak taplak terus bisa dibikin buket gitu lagi tren. Kemudian sekarang itu lagi tren sesuai yang tren itu apa karakter sekarang. Jadi kayak kemarin itu ada tren tuntung-tung sahur. Jadi kayak semuanya pada bikin tapi versi rajut gitu. Terus sekarang ada brand Pocket HP gitu, itu sekarang lagi tren versi yang rajutannya itu gimana. Jadi kayak low budgetnya itu gimana gitu sih. Jadi kayak setiap momen, setiap bulan itu pasti ada tren-tren tertentu gitu sih. Berarti yang paling tren sekarang ini tuh yang tadi itu ya, tergantung permintaan juga. Apalagi sekarang ini banyak ya anak-anak muda pengennya ini. Nah ini salah satu contohnya, ini buket ya? Iya, betul. Buket ini biasanya kan kita pakai buket bunga gitu. Nah boleh dong diceritain sedikit Mbak, ini buketnya ini gimana sih tiba-tiba ada buket rajut kayak gini? Nah, kenapa kita bikin buket rajut gitu kan? Padahal awalnya produknya Kendico kan boneka, sepatu gitu kan. Ketika kita mendirikan Kendico di Malang, itu kan pasti kita apa ya yang gebrakan atau inovasi apa yang kita buat gitu kan. Kemudian kita riset-riset, oh kan di Malang banyak mahasiswa, belum ada nih buket rajut gitu kan. Buket yang bisa apa ya istilahnya disimpan panjang lah, jangan jangka panjang gitu kan. Sedangkan kalau bunga kan fresh flower cepet lah, paling seminggu udah layu dibuang gitu kan. Sedangkan kita bikin inovasi loh, ini yaitu buket rajut gitu sih. Jadi kayak membaca marketnya itu di Malang bagaimana, jadi kita bikin buket rajut gitu. Inspiratif sekali ya, apalagi tadi ya walaupun ini kalau dilihat kan rajut nggak kekinian gitu dibilangnya, tapi pasti ada potensi bisnisnya. Boleh dong Mbak, potensi bisnis dari rajut ini gimana? Mungkin dari teman-teman pemirsa yang di rumah juga melihat nih, oh kayaknya merajut ini ada nih masa depannya, seperti itu ada potensi bisnisnya. Nah potensi bisnis dari rajut sendiri itu gimana sih Mbak sekarang ini? Kalau potensinya sekarang itu lagi naik banget ya, apalagi selama pandemi kemarin. Mulai pandemi itu mulai naik, karena apa? Karena kan semua orang di rumah, jadi semuanya tuh pingin buat suatu hal yang unik. Dari situlah rajut itu mulai dipandang
wah nilainya tinggi ya gitu. Kemudian kalau untuk bisnis, sebenarnya bisnis rajutan itu kan bisa menyesuaikan tren ya. Jadi kalau seandainya sekarang tren boneka Stitch gitu, olah. Jadi kita bikin itu bisa gitu. Jadi menyesuaikan tren pasar. Kayak sekarang kita ada di Malang, kita bikin buket. Kalau dulu kan masih dipandang sepele ya mengenai buketnya itu. Jadi kayak kuno gitu. Tapi kita selalu membuat inovasi gimana terlihat cute gitu. Kayak seandainya di sini kan ada lebahnya gitu kan, lebih terlihat manis. Kemudian bunganya juga yang bagus gitu sih. Jadi menyesuaikan gimana caranya biar terlihat estetik, terlihat bagus gitu sih. Jadi menyesuaikan tren, kemudian juga harus ada positioningnya tuh seperti apa, pingin dipandang seperti apa. Jadi setiap brand harus punya ciri khasnya masing-masing supaya kedepannya itu tetap stand terus gitu. Oke, setiap brand harus punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Kalau di Candico ada apa tadi Mbak? Ada Oksana. Oksana. Kemudian Nah, yang ada di depan ini juga sama nih, iya, Mbak Putri. kalau ini tuh brand bestseller kita yang kedua, namanya Rabbit Mini gitu. Jadi dua brand ini tuh bestseller kita di offline maupun online gitu. Oke, kalau dilihat lucu banget ya, apalagi kalau bikin seperti ini. Nah, ini ikoniknya ya. Ini bikinnya berapa lama sih kok bisa kayak gini Mbak Putri? Kalau pengrajin kita itu sehari bisa 3 boneka. Oke, Gitu. itu satu orang? Iya, satu orang gitu, macam-macam, ada yang sampai 3 gitu sih. Jadi kayak tergantung pengrajinnya itu bisanya seberapa gitu. Oke, Si dilihat dari kecepatannya. potensi bisnis yang ternyata luas dan besar, seperti itu tentu juga ada tantangan yang dihadapi oleh Mbak Putri dan juga Candico. Nah, kita akan bahas setelah ini terkait dengan tantangan bisnis ini ya Mbak Putri, bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Mbak Putri. Kita ngobrol banyak ya terkait dengan rajut ini, potensinya ternyata besar, tapi ternyata ada juga tantangannya, Mbak Putri. Ada nih tantangan dalam mengembangkan bisnisnya. Gimana sih kalau dari tahun berapa Mbak Putri? Tahun bisnis ini? 2020. Tahun 2020 sampai 2025 ini, 5 tahun, gimana sih tantangan mulai mengembangkan usahanya ini Mbak Putri? Oke, kalau tantangannya berbagai macam ya, dari akunya sendiri karena belum ada punya basic untuk mengembangkan bisnis itu gimana, kemudian belum tahu untuk di branding seperti apa. Jadi dulu tuh cuman jualan rajutan aja, sedangkan istilahnya apa ya, bukan bisnis ya, buat dagang gitu. Jadi kayak bikin dapat uang seneng gitu tanpa ada kedepannya itu gimana. Sedangkan kalau mau berusaha berbisnis itu kan pasti harus ada plan-plan kedepannya itu gimana, pengembangannya itu bagaimana. Nah di situ tantangannya untuk nge-brainstorming Candico tuh mau di branding seperti apa. Bahkan itu pun lama banget untuk nge-brand Candico itu sebagai handmade crochet customized gitu. Itu susah banget karena apa? Karena kalau rajutan kan semuanya bisa bikin, semuanya bisa niru gitu kan. Bahkan ketika kita mengeluarkan produk, seandainya sepatu rajut gitu, pasti nanti kalau konten kita FYP, semua orang bisa niru itu. Jadi gimana caranya orang itu tetap beli di Candico. Jadi tantangannya luar biasa. Akhirnya dari berbagai macam tantangan, macam-macam permasalahan, aku tidak bisa menjalanin itu sendiri gitu. Bahkan sempat di tahun 2021, 2022 itu benar-benar aku tutup Candico itu. Jadi kayak benar-benar aku close Kak. Jadi online-nya aku tutup dan sebagainya. Aku nggak menerima orderan sama sekali. Karena apa? Karena aku sendiri bingung untuk ngembangin Candico itu seperti apa gitu. Dari situ pengrajinku yang ada di Trenggalek itu bilang ke aku, Mbak Putri, kenapa kok ditutup? Sedangkan Candico ini membantu perekonomian kita loh gitu. Jadi kayak mereka ternyata terbantu loh dengan adanya Candico. Nah dari situ aku kayak kepikiran, aduh ternyata berdampak ya Candico gitu. Dari situ aku mulai mencari
istilahnya apa ya, kayak pendanaan, lingkungan yang bisa nge-support aku secara eh, pemikiran, bisa diajak diskusi. Akhirnya aku ikut beasiswa Min.R. Uno Foundation. Jadi punyanya Pak Sandiaga Uno sama Bu Min. Di situ benar-benar aku diajarin untuk mengelola bisnis itu seperti apa. Dari situ aku brainstorming sama coachku yang namanya Coach Dev. Jadi padahal dia ada di Jakarta, tapi Coach Dev itu nyamperin aku Kak ke Malang. Jadi benar-benar nge-support aku, ayo kamu pasti bisa untuk menjalankan mimpi-mimpimu itu. Jadi mulai dari situ aku nge-planning lagi Kendico itu mau di branding seperti apa, kemudian strategi-strategi apa yang aku pikirkan. Kemudian aku mulai membangun toko di 2023 itu tadi. Kemudian di situ ada tantangan lagi Kak di SDM-nya. Jadi dari pemasarannya ada tantangan, dari SDM-nya juga ada. Kenapa SDM? Karena kan ini handmade ya Kak, jadi pasti tantangannya gimana caranya produk satu sama yang lainnya itu sama. Itu PR-nya sangat luar biasa, aku harus R&D, bikin rumus, bikin pattern, mengajarkan ke pengrajinku yang gimana caranya satu produk dengan produk lain itu hasilnya sama. Di situ tidak hanya SDM-nya, nanti pemasarannya gimana ketika ada tren, kemudian ternyata banyak yang niru gitu kan. Jadi aku akhirnya rekrut satu orang lagi tim yang khusus marketing, jadi bisa aku ajak untuk ngobrol untuk mengembangkan Kendico itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman untuk menjalankan bisnis kerajinan pasti harus ada base step-stepnya, nggak instan sih, jadi ada step-stepnya yang luar biasa yang harus kita jalanin gitu sih. Betul, berarti tidak hanya skillnya merajut tadi, ternyata harus juga punya skill bisnis ya, karena kan emang ini berbisnis gitu ya, jadi ada dua skill yang harus dimiliki oleh Mbak Putri dan tim. Nah tadi juga menggerakkan ekonomi ternyata ya, dari tantangan yang dialami ternyata orang-orang sekitar pun merasakan. Nah itu gimana sih Mbak bisa mengajak orang-orang sekitar untuk ikut di Mbak Putri ini untuk merajut, itu gimana awalnya? Oke, awalnya tuh karena banyak orderan yang awalnya dikerjakan bertiga, kita kan nggak bisa karena kuantitinya banyak. Akhirnya ada tetangga yang main, loh apa itu Mbak, gitu kan. Jadi kayak, oh ini merajut gitu. Akhirnya aku mau dong diajarin. Dari situlah mulai, oke diajarin, mau nggak kalau bergabung di Kendico? Gitu, mau nggak kalau diajarin membantu Kendico ke depannya itu bagaimana. Sedangkan dulu tuh masih upahnya tuh masih kecil Kak, jadi kayak aku pun juga gimana ya bilangnya upahnya segini, mau nggak ya, karena kan dulu kan rajutan masih dipandang sepele, sedangkan Kendico kan belum seterkenal ini gitu kan, belum tahu apaan sih gitu kan. Dari upahnya tuh yang kecil, dari sini mulai gimana caranya kita nge-branding Kendico tuh brand eksklusif sehingga kita juga bisa menaikkan upahnya. Dari situ kita udah bisa nge-branding Kendico, upahnya bisa kita naikkan. Dari situ mulai tuh banyak tetangga-tetangga yang mau ikut. Jadi pengrajin kita sekarang udah ada di berbagai lokasi ya, ada di Trenggalek, ada yang di Malang, kemudian ada di Jember. Karena base-nya kita ada di Malang, otomatis banyak pengrajin yang ada di Malang juga gitu sih. Dari situ kita juga bisa menggerakkan perekonomian yang ada di sekitar Kendico gitu. Karena Kendico juga memiliki visi misi yang gimana untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaannya khusus memberdayakan ibu rumah tangga gitu. Luar biasa, dari rumahan sekarang bisa menggandeng begitu ya, ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu, anak muda juga. Iya, kalau anak muda itu yang jaga store-nya. Oke, jadi kayak kita pecah gitu sih, kalau pengrajinnya kebanyakan ibu-ibu, kemudian kalau yang store-nya itu kan yang Gen Z gitu kan. Oke, dari ibu-ibu, anak muda semua bisa begitu ya di Kendico ini. Nah, dengar-dengar ini sudah go internasional, betul. Mbak Putri. Nah, ini udah pernah dikirim kemana sih Mbak kalau ini rajutan-rajutan seperti ini? Kalau kita pernah kirim ke Singapura, Malaysia, sama Australia gitu. Kalau Australia itu edisi Natal gitu, jadi
Karena kan di sana mungkin kebanyakan non-Islam yang mau merayakan Natal. Jadi mereka custom boneka Santa, bunga untuk Christmas dan sebagainya. Kemudian custom pohon Natal dan sebagainya. Kalau yang di Singapura sama Malaysia itu bunga rajut gitu. Oke, berarti pasarnya juga ada gitu ya Iya. di luar negeri, di Malaysia dan juga Singapura. Apalagi sekarang ini ya sudah mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi untuk memberikan hadiah ke orang-orang terdekat. Contohnya seperti ini ya, tadi ya buket dan Iya. juga apa? Boneka-boneka Boneka. bentuk ini ya, boneka Santa, Iya. lalu juga nah sesuai dengan hari-hari perayaannya tadi. Nah, saudara, betul ya, dari benang rajut yang sederhana ini ternyata menyimpan kekuatan untuk menggerakkan ekonomi di sekitar, dan juga kerajinan rajut ini bukan hanya sekedar karya tapi juga menghidupi banyak orang. Jadi mari kita tingkatkan terus, dukung produk lokal, karena dari tangan-tangan inilah ekonomi terus bergerak seperti itu. Nah, terima kasih ya Mbak Putri sudah Ya, ngobrol-ngobrol sama-sama. banyak, sangat inspiratif dan juga semoga menginspirasi teman-teman, saudara dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan obrolan kita tadi juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saudara. Terima kasih, saya Nadifa Rahma beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.